Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, atau mungkin selamat pagi, atau bahkan mungkin selamat siang untuk teman-teman yang saat ini sedang menonton video kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan bahwa kami akan membahas mengenai teori belajar. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok-kelompok kami. Yang pertama itu ada Kak Afrian Wahyu Ananda, kemudian ada saya yaitu Anggia Wiguna, kemudian ada teman saya Anggi Merilia, kemudian Anissa Urohmah, Indah Permatasari, dan yang terakhir itu Kak Sekar Ayu Anggraini dan Alfitra Salma. Cukup perkenalan dari kami, mari kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu ada teori behavioristik. 1. Teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa belajar merupakan tingkah laku sebagai hasil atau akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Ciri-ciri pembelajaran behavioristik: yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan peranan atau aksi. Yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang keempat, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses pembelajaran. Adapun contoh pembelajaran dengan prinsip behavioristik, yang pertama adalah guru mengajarkan kepada murid dengan cara membiasakan untuk bersalaman saat bertemu guru atau bertemu dengan orang yang lebih tua, sehingga murid akan terbiasa dan melakukan berjabat tangan atau bersalaman ketika bertemu dengan guru dan juga bertemu dengan orang yang lebih tua. Contoh yang kedua, guru memberikan sistem poin ketika siswa melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah, sehingga siswa lebih menaati peraturan tersebut. Sebagai contoh, misal, ketika guru memberikan poin kepada siswa yang bermain HP ketika berada di dalam kelas, hal tersebut bisa mendorong siswa untuk tidak bermain HP ketika sedang terjadi proses pembelajaran. 2. Teori sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif dapat menciptakan suatu pembelajaran ketika seseorang dapat mengamati dan meniru perilaku yang dialami orang lain, sehingga manusia akan menerima pengetahuan, keterampilan-keterampilan, dan sikap-sikap. Adapun ciri-ciri pembelajaran sosial kognitif: 1. Fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. 2. Teori sosial kognitif memahami bahwa tingkah laku, model, atau contoh bisa dipelajari melalui bahasa, teladan, dan nilai-nilai. Yang ketiga, teori sosial kognitif beranggapan bahwa peserta didik dapat meniru suatu kemampuan atau perilaku dari kejadian yang dialami orang lain atau dari hal yang diperagakan oleh guru sebagai model. 4. Teori sosial kognitif menjelaskan bahwa peserta didik akan memperoleh kemampuan jika mendapatkan kepuasan dan respon rangsangan yang positif. Adapun contoh dari pembelajaran sosial kognitif, yang pertama, ketika anak atau peserta didik meniru apa yang dilakukan orang tuanya, seperti apabila ayah dan ibunya rajin membersihkan rumah dan menolong orang lain. Hal itu dapat mempengaruhi anak tersebut sehingga anak tersebut bisa meniru hal yang dilakukan orang tuanya, seperti membersihkan rumah dan juga rajin menolong orang lain. Yang kedua, peserta didik yang melihat tayangan televisi atau konten media sosial akan cenderung mengikuti perilaku yang ada di konten tersebut. Sehingganya media massa seperti televisi dan media sosial sangat berdampak pada pengaruh perkembangan peserta didik dan anak-anak. 3. Teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme dikenal sebagai pendekatan yang memandang bahwa setiap individu dapat membangun pemahaman serta pengetahuan mereka sendiri melalui berbagai pengalaman yang telah dimiliki. Ciri-ciri teori belajar konstruktivisme: yang pertama, pembelajaran yang aktif atau active learning. Yang kedua, aktivitas belajar yang menarik. Yang ketiga, siswa
harus dapat mengaitkan informasi yang baru dengan informasi yang telah dimiliki. 4. Guru dapat memberikan bantuan dalam proses menempuh pembelajaran. Adapun contoh pembelajaran konstruktivisme, yang pertama yaitu guru mendorong kemandirian dan inisiatif peserta didik dalam belajar dengan menghargai gagasan atau pemikiran peserta didik serta mendorong peserta didik berpikir mandiri. Berarti dengan kata lain, guru telah membantu peserta didik menemukan identitas intelektual mereka. Yang kedua, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam teori humanistik. Apa yang dimaksud dengan teori humanistik? Dalam teori humanistik itu menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Teori ini juga bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Bagi Bapak Ibu yang ingin menggunakan teori belajar humanistik, terdapat ciri-cirinya. Yang pertama itu ada menekankan pada proses aktualisasi diri masing-masing individu. Kemudian yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Kemudian, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Selanjutnya yaitu mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Dan yang terakhir itu mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Baiklah, kita sekarang masuk ke dalam contoh dari humanistik. Salah satu contoh yang bisa kita bahas dari teori ini adalah hubungan kepekaan antara guru dan juga siswa. Seperti yang kita ketahui, bahwa teori humanistik ini berarti memanusiakan manusia. Maka, kepekaan terhadap satu sama lain bisa menjadi salah satu contoh yang cukup akurat. Seperti misalnya guru SD kelas 1 yang sengaja menyiapkan cat warna untuk mengenalkan kepada murid tentang penciptaan warna baru dari hasil pencampuran warna sekunder dan juga warna primer. Karena anak SD memiliki pola pikir yang masih belum sebaik anak-anak yang berada di atas levelnya. Dengan begitu, guru bisa membantu siswa kelas 1 SD untuk tidak berpikir abstrak, tetapi konkret. Kemudian, selanjutnya itu, bagi siswa yang mungkin sering izin karena ingin sering lomba atau berpergian, kemudian ia tertinggal pelajaran, bisa melakukan belajar secara mandiri tanpa menyusahkan gurunya dengan meminta pengulangan materi di kelas, yang mana hal itu juga bisa mengganggu proses belajar teman-teman yang lain. Kemudian, sebagai bentuk perhatian, guru bisa sedikit membantu menyiapkan materi berupa sumber bacaan atau video pembelajaran untuk siswa pelajari sendiri di rumah. Tidak hanya sampai di situ saja, guru juga harus siap sedia untuk membantu siswa apabila terdapat pertanyaan dari materi tersebut. Dan metode dari pembelajaran seperti ini bisa disupport dengan model belajar flipped classroom, yang mana di dalam flipped classroom ini guru juga menyiapkan materi untuk pembelajaran siswa untuk belajar secara mandiri di rumah. Itulah dua contoh dari teori humanistik, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kita beralih ke contoh kasus. Kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Kemudian beberapa saat, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik pun mampu mengerjakannya dengan benar. Soal poin pertama dari kasus 1 adalah
Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah-langkah pengerjaan soal? Kemudian soal poin 2 dari kasus 1 adalah, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kemudian, jawaban dari poin nomor pertama kasus 1 adalah, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal. Nah, mungkin karena mereka telah memahami konsep dan prinsip dasar dalam mencari nilai rata-rata pada soal tersebut. Dalam percobaan pertama, peserta didik mungkin mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh guru untuk memahami cara mencari nilai rata-rata. Setelah memahami konsep tersebut, mereka dapat mengerjakan soal tanpa langkah-langkah karena telah memiliki pemahaman yang cukup. Selanjutnya, jawaban dari soal poin nomor 2, kasus 1. Metode ini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang bersifat konseptual dan memerlukan pemahaman konsep dasar. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip konstruktivisme dalam pendidikan. Konstruktivisme menekankan bahwa peserta didik aktif membangun pengalaman mereka sendiri melalui pengalaman belajar, pengamatan, dan pemecahan masalah. Dalam kegiatan belajar yang serupa, metode ini juga dapat diterapkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Memulai dengan memberikan pemahaman konsep dasar secara jelas melalui penyampaian materi atau pengenalan konsep. Memberikan contoh-contoh atau soal latihan yang memerlukan penerapan konsep tersebut. Mendorong peserta didik untuk mencoba mengerjakan soal atau aktivitas terkait dengan bimbingan dan panduan guru. Kemudian yang terakhir adalah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengulangi atau mengerjakan soal tanpa panduan setelah mereka dianggap memahami konsep tersebut. Penerapan metode ini mencerminkan pendekatan konstruktivisme, di mana peserta didik aktif terlibat dalam pembelajaran, membangun pemahaman mereka sendiri, dan dapat menerapkan konsep tanpa bergantung pada panduan guru secara langsung setelah pemahaman konsep tersebut terbentuk. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Kemudian soal dari kasus 2 poin pertama adalah, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Kemudian, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari soal nomor pertama kasus 2. Rina dapat membantu peserta didiknya dengan melibatkan kegiatan belajar yang sesuai dengan tahapan perkembangan usia kelas 1 SD. Ada beberapa pendekatan yang dapat ia terapkan melibatkan. Yang pertama yaitu penggunaan materi pembelajaran yang menarik dan bersifat konkret, seperti manipulatif matematika, misalnya alat peraga hitung, untuk membantu peserta didik memvisualisasikan konsep angka. Menggunakan permainan atau aktivitas yang bersifat interaktif untuk membuat pembelajaran matematika menjadi menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Selanjutnya, memberikan tantangan belajar yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik sehingga mereka merasa termotivasi untuk belajar. Kemudian selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2 kasus 2. Saya menyarankan hal tersebut karena pendekatan tersebut sejalan dengan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget membagi perkembangan kognitif anak-anak menjadi tahap-tahap yang berbeda. Untuk anak-anak kelas 1 SD, mereka cenderung berada dalam tahap operasi konkret, di mana mereka mulai mampu memahami konsep-konsep abstrak secara lebih baik, tetapi tetap memerlukan pengalaman konkret untuk mendukung pembelajaran mereka. Penggunaan manipulatif matematika
dan aktivitas interaktif membantu peserta didik dalam mengatasi tahap operasi konkret ini. Mereka dapat menggambarkan dan memanipulasi objek fisik untuk memahami konsep matematika dengan lebih baik. Selain itu, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan mereka akan memberikan pengalaman belajar yang positif dan memotivasi mereka untuk mengembangkan keterampilan berhitung. Pendekatan ini juga mendukung ide-ide dalam teori konstruktivisme, di mana pembelajaran dipandang sebagai suatu proses di mana individu membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman aktif dan interaksi dengan lingkungan belajar. Selanjutnya, kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mampu mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Kemudian, jawaban dari soal kasus 3 nomor 1 adalah pertimbangan dan keputusan Made untuk memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali dapat dianggap sesuai. Ini karena Made memperhatikan latar belakang peserta didiknya yang berada di wilayah Bali. Dengan memberikan contoh yang relevan dengan lingkungan peserta didik, Made dapat membuat pembelajaran yang lebih relevan, lebih menarik, dan dapat memotivasi peserta didik. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2, kasus 3. Prinsip yang mungkin digunakan oleh Made adalah prinsip kontekstualisasi dalam pendidikan. Kontekstualisasi adalah pendekatan pendidikan yang menekankan pentingnya menyajikan materi pembelajaran dalam konteks yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Pendekatan ini menciptakan hubungan antara materi pembelajaran dengan konteks sosial, budaya, dan geografis peserta didik. Kemudian dalam hal ini juga, Made mencoba mengaitkan materi teks deskripsi dengan lingkungan sekitar peserta didik, yaitu Bali. Dengan memberikan contoh tentang pantai dan makanan khas di Bali, Made menciptakan relevansi antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup peserta didik. Pendekatan ini juga dapat memotivasi peserta didik karena mereka dapat melihat nilai dan kegunaan langsung dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari mereka. Usai sudah penjelasan dari kelompok kami mengenai teori belajar dan juga kasus-kasusnya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Sampai jumpa lagi.